Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Hingga saat ini kita tetap selalu ada di dalam rencananya yang luar biasa. Banyak orang di dunia ini masih memiliki keraguan yang besar tentang kebangkitan Yesus. Ya. Mereka masih bertanya-tanya, apakah benar Tuhan Yesus itu bangkit? Ya. Apakah itu adalah suatu berita yang memang fakta atau hanya sekedar novel? Ya, betul. Kalau misalnya di satu sisi orang Kristen, tadi orang yang bukan Kristen ya, masih meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ya. Di sisi lain, orang Kristen memang dia tahu bahwa Yesus bangkit, tetapi tidak sampai di situ. Ketika diperhadapkan pertanyaan kepada dia, apakah kamu yakin bahwa kamu juga akan dibangkitkan? Nah, ada suatu keraguan dalam dirinya. Benar gak ya? Nanti setelah mati akan ada kebangkitan bagiku? Ya? Atau tidak hanya aku ya, tetapi orang-orang yang kita kasih, bapak mama kita, abang kakak, anak, dan lain sebagainya. Ya. Kalau Yesus bangkit, baiklah, saya percaya. Tapi ketika ada orang yang saya kasihi, dia mengalami kematian, kemudian firman Tuhan diperhadapkan kepadanya bahwa yang mati itu akan bangkit lagi. Nah, di situ terjadi pengujian terhadap iman mereka. Sehingga kita melihat mau orang Kristen tidak orang Kristen menghadapi kematian sama. Ya. Seharusnya orang Kristen berbeda, tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Kenapa? Karena kematian adalah awal pintu masuk menuju kepada kekekalan. Nah, kondisi yang kita dengarkan itu ternyata terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Orang-orang Korintus mempengaruhi jemaat Tuhan yang sudah dibuka, yang sudah dirintis oleh Rasul Paulus. Orang-orang di Korintus terdiri dari orang Yunani, terdiri dari orang Yahudi non-Kristen, orang-orang pagan, orang yang percaya kepada berhala. Jemaat Tuhan dikelilingi oleh orang-orang tersebut. Kita bisa bayangkan mereka minoritas di antara mayoritas yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Itu yang terus-menerus disampaikan oleh Paulus, sehingga Paulus menuliskan ayat ini kepada kita, orang Kristen yang hidup di zaman kekinian, agar doktrin tentang kebangkitan Kristus yang berdampak kepada kebangkitan kita bisa tetap terus kita imani. Nah, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 34. Ini panjang ya, tapi kita membacanya dengan hati yang rindu untuk mendapatkan kebenaran. Kita baca di ayat yang ke-12 adalah saya 13 jemaat yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 34. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tema hari ini berbicara tentang makna kebangkitan Kristus bagi gerejanya. Makna kebangkitan Kristus bagi gerejanya. Perikop ini diduluankan dengan perikop kebangkitan Kristus. Bagaimana pada zaman itu jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, mereka mengetahui bahwa memang Kristus itu bangkit, ya. Bahwa memang Kristus itu bangkit. Kita bisa melihat di dalam pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan 11 ini, nanti kita baca ulang, ya. Bagaimana Kristus itu adalah pribadi yang ajaib. Dari semua tokoh-tokoh agama, hanya Kristus yang sesuai dengan apa yang dia katakan. Ada perbuatan yang luar biasa di sepanjang sejarah hidup manusia yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah, apa itu? Bagaimana Yesus Kristus lahir ke dalam dari perut Bunda Maria, dari seorang perempuan, perawan perempuan. Kita tahu bagaimana seorang bayi itu bisa menjadi bayi dengan siklus biologis yang tentu dilewati oleh semua manusia, laki-laki dan perempuan, ya. Bermula dari zigot, embrio, kemudian janin, ya, dalam rentang waktu kehamilan 9 bulan 10 hari.
tidak akan dibuahi telur itu jikalau tidak terjadi pertemuan. Ya. Tetapi ini berbeda dengan kelahiran Yesus yang dilakukan oleh Allah. Allah mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa. Allah memilih Bunda Maria untuk mengandung bayi Yesus. Dari rahim yang kosong menjadi berisi. Itulah perbuatan Allah. Kemudian kita perhatikan bagaimana kubur yang seharusnya diisi oleh mayat Yesus kosong. Apakah ada kubur-kubur yang lain di sekitar area itu ketika orang masuk ke dalamnya kosong? Tidak ada. Hanya kubur Yesus yang kosong. Ketika Maria Magdalene ingin melihat, di manakah Yesus itu? Aku ingin membuat wangi-wangian kepadanya. Tapi kubur itu, batu yang menutup pintu terguling dan tidak ada lagi di situ. Kosong. Jadi hanya Allah yang melakukan perbuatan yang begitu dahsyat. Dari yang kosong menjadi berisi, dari yang berisi menjadi kosong. Tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan itu kalau dia bukan berasal dari Allah. Itu adalah perbuatan ajaib yang dilakukan Allah supaya manusia melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Allah. Kita ingat ketika Yesus sudah terpaku di kayu salib, Yesus katakan, "Sudah selesai." Tidak bisa kita dengan sederhana mengartikan kata "sudah selesai" itu dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang memikat hati orang, karena pengetahuan kita terbatas. Jikalau bukan Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kita arti kata "sudah selesai" dari perkataan Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa paham apa perbuatan ajaib itu. Nah, disitulah Paulus sebagai pribadi yang kalau kita perhatikan kehidupan Paulus, dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus hidup di zamannya, mungkin Paulus masih remaja. Dan kita tahu, Paulus yang remaja itu, dia bukanlah orang Kristen. Dia masih anak-anak remaja yang ikuti peraturan Yahudi. Ya, dan orang Yahudi belum tentu percaya kepada Yesus. Ya. Nah, ketika Paulus sudah beranjak besar dan dia melihat bahwa ada perbuatan yang besar yang namanya Yesus Kristus dan mengalami pertobatan, Paulus mengalami pertobatan dalam Kisah Rasul 9 itu, disitulah Tuhan membuka mata rohaninya. Untuk sementara waktu Paulus ditutup mata jasmaninya, dia buta, dan Allah membukakan mata rohaninya. Dan itu pun dilakukan oleh Allah karena Allah memilih Paulus. Nah, Paulus diberikan suatu beban yang besar oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan kebenaran, maka jemaat Tuhan yang ada di Korintus, mereka akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Makanya kita melihat tadi di ayat 34 tadi, ya, dikatakan janganlah kamu sesat, ayat 33 dan ayat 34. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini penting. Paulus melihat bahwa penting untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus supaya mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga di ayat 12 Paulus katakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kita perhatikan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19 itu adalah statement, pernyataan Rasul Paulus bahwa ini loh kondisi kalian. Kalian sedang berada di dalam situasi yang sulit. Orang Kristen yang ada di jemaat Korintus itu orang yang minoritas, yang kecil. Bagaimana orang yang kecil itu harus menghadapi orang-orang dengan pemikiran-pemikirannya yang tidak percaya kepada Allah. Mereka memiliki banyak dewa-dewa. Kalau kita ilustrasikan ke sekarang ini, ada yang sudah alumni, ada yang tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Apakah sampai sejauh ini Anda tetap berada di dalam koridor yang benar? Anda sudah melakukan kebenaran firman Tuhan satu hari ini aja. Mungkin dari kita belum ada yang berhasil, termasuk saya. Gak ada. Betapa sulitnya untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Betapa sulitnya untuk kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan kita mengangkat tangan dan kita katakan, benar Tuhan, di tengah dunia ini aku sulit untuk tetap bertahan melakukan firman-Mu. Sulit sekali. Nah, kira-kira ilustrasi seperti itulah yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bagaimana mereka meragukan tentang kebangkitan Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 ya sampai dengan ayat yang ke-32, disitulah Paulus menjelaskan dengan benar ya. Sehingga dia menuliskan ini, ketika saya mempersiapkan ini sangat sulit sekali ya. Saya kadang ingin menyerah gitu ya. Sulit sekali. Seharusnya bishop yang menyampaikan firman Tuhan ini, yang memang mengandung makna yang dalam sekali. Tetapi kalau saat ini Tuhan izinkan untuk saya menyampaikan ini, itu suatu karunia Allah. Ya. Bagaimana di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32 itu, Paulus berdialog kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, bahwa seperti inilah kebenaran itu, bahwa memang betul ketika ya kita percaya kepada Kristus yang bangkit itu, maka untuk saat ini iman kita jelas ya. Iman kekristenan itu harus jelas. Iman yang jelas itu menunjukkan suatu kejelian bagi kita, agar kita tahu bahwa ketika Kristus bangkit, setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka dia juga akan dibangkitkan. Terus masalahnya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang ada di dunia ini ketika kita tahu bahwa ketika kita mati pun kita juga akan dibangkitkan. Inilah tujuannya firman Tuhan itu disampaikan. Untuk mengukur sampai sejauh mana iman kita sudah jelas atau belum di dalam Tuhan. Untuk melihat bagaimana sudah jelaskah kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Banyak orang Kristen ya, yang menganggap bahwa kebangkitan manusia itu, kebangkitan kita, kebangkitan manusia itu hanya sebatas pengetahuan. Apa sih ciri-ciri orang yang hanya melihat bahwa kebangkitan kita itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan? Ya. Dia Kristen, tetapi dia tidak memaknai kebangkitannya. Ya. Kebangkitan Kristus, Kristus bangkit, maka dia mati, dia juga akan bangkit. Kan pengikut Kristus. Bagaimana ciri-ciri orang Kristen
yang hanya melihat bahwa itu sekedar pengetahuan saja, tetapi dia tidak memaknai anugerah Allah itu. Di sini saya mencatat ada beberapa hal ciri orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Dia mendengar khotbah dan dia menganggap bahwa khotbah firman Tuhan itu sia-sia. Mendengar khotbah itu sia-sia. Yang berikutnya, beriman kepada Yesus juga sia-sia. Yang penting aku punya agama, agamaku tercatat di dalam KTP Kristen, ya sudah Kristen aja. Kemudian tidak mau bersaksi, tidak beriman dengan sungguh-sungguh, masih hidup dalam dosa, tidak mau berubah dan berbeda seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika dia menghadapi kedukaan, maka dia akan mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Karena dia tahu bahwa orang yang dia kasih itu hilang, mati tiba-tiba, hilang, tidak bisa lagi ketemu. Sehingga dia sedih berlarut-larut. Kemudian dia percaya pada nasib buruk dan menganggap bahwa dialah manusia yang paling malang. Itulah ciri-ciri orang Kristen yang tidak memaknai kebangkitan Kristus dan berdampak kepada kebangkitan hidupnya. Dia akan mengalami situasi seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen yang sudah memaknai kebangkitan hidupnya? Bagaimana? Maka kebalikannya. Dia akan haus dan rindu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Karena dia anggap firman Tuhan itu lebih daripada permata, lebih pada hal yang berharga di dunia ini. Dia beriman kepada Yesus walaupun kadang ada doanya yang tidak dijawab, tapi dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dia selalu rindu untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia mau beriman dengan sungguh-sungguh, ya. Dia mau berubah dan dia mau berbeda dengan dunia ini. Kalau dia mengalami kedukaan, dia tidak bersedih berlarut-larut karena dia tahu bahwa kedukaan itu memang wajar dialami oleh manusia. Ditinggalkan dan meninggalkan itu wajar di tengah dunia ini. Dan dia tidak percaya kepada nasib buruk. Dan dia melihat bahwa hidupnya itu bukan hidup yang malang, tetapi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena memang sepantasnya lah dia sebagai orang Kristen harus mengalami penderitaan yang ada di dunia ini. Kontras sekali, berbeda kan? Berbeda sekali. Di mana kita? Apakah kita orang Kristen yang tidak memaknai kebangkitan kita? Atau kita orang Kristen yang sejati? Ini suatu hal yang penting untuk kita tahu. Tapi tidak hanya sekedar tahu bahwa Yesus bangkit, tetapi kita juga harus memaknai kebangkitan kita. Kita tahu bahwa sesuai dengan kitab Pengkhotbah, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya gagal, ada waktunya berhasil, ada waktunya menanam. Segala sesuatu ada waktunya. Bahkan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah juga katakan, membuat buku juga sia-sia, belajar juga sia-sia. Ini perlu jeli, perlu tajam memaknai akan hal itu. Jangan-jangan ya kita sudah jadi orang Kristen yang salah. Kita malas baca buku, kan dalam kitab Pengkhotbah bilang baca buku, tulis buku sia-sia. Sehingga kita tidak ada suatu motivasi untuk belajar sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, bersaksi sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita yang dikerjakan ataupun yang digerogoti oleh si jahat ini, ya, kita mau enak, santai di dunia ini. Ternyata iblis tidak suka
ngelihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau sekiranya orang lain melihat kita tidak ada celah, iblis tidak senang. Kemudian dia akan membuka celah itu lewat pikiran kita. Dan kita menganggap bahwa ketika aku sudah menjadi mahasiswa teologi, ketika aku sudah menjadi dosen teologi, ketika aku sudah melayani Tuhan, maka akulah yang benar. Maka tidak boleh ada orang yang menyalahkan saya. Karena apa yang kukatakan itulah yang benar. Dan itu pun firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Karena hikmat manusia itu bodoh di hadapan Allah. Ini nggak bisa kita pahami hanya 1 jam ketika saya berkhotbah di sini, nggak bisa. Kita harus membuka pikiran kita dengan sungguh-sungguh, apa maksudnya Tuhan. Berikan aku kehausan dan kerinduan, sehingga kita ditantang untuk tidak hanya mengetahui firman Tuhan, dan kita ditantang juga untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa bingungnya kita ketika tidak memiliki iman yang jelas di tengah dunia ini, ya. Sehingga ketika orang meragukan tentang kebenaran Injil, kita juga ikut meragukan tentang kebenaran Injil. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak seperti mereka. Ketika banyak orang meragukan kebenaran Injil, kita tampil di situ, Tuhan hadirkan kita, Tuhan utus kita untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguh-sesungguhnya. Suatu saat begini, misalnya ada tingkat 3 berdoa, memimpin doa. Kemudian dia katakan, Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kemudian tingkat 2 bilang, selesai berdoa, dia panggil kakaknya, Kak, kenapa Kak? Kakak selalu berdoa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kakak gak yakin bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kamu? Seharusnya jangan berdoa begitu. Seharusnya kita jangan ngomong, Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kan dihapuskan dosaku oleh karena kasih Kristus. Kalau sudah dihapuskan, ya kita gak bisa dosa lagi dong. Kita gak ada dosa lagi dong. Sehingga percakapan itu terjadi antara kakak dan adik. Terus si kakak bilang, gak bisa. Ketika kita mengatakan bahwa kita minta ampun di hadapan Tuhan, bukan menunjukkan bahwa kita tidak mengimani Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tetapi kita sadar bahwa tanpa Tuhan, pengampunan Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami perubahan. Dan banyak mungkin alasan-alasan lain yang bisa disampaikan. Ya. Kasus itu sering terjadi ya, mungkin di antara kita ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, ya kalau Tuhan sudah tahu ada orang yang diselamatkan, ya nggak usah lagi lah kita penginjilan. Ngapain capek-capek penginjilan? Pakai kesaksian. Ya. Malas saya penginjilan. Lebih baik di kamar aja tidur. Diri juga belum benar, ngapain penginjilan? Datanglah kakak tingkat ini kan, Dek, kita harus memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, maka kita bersaksi kepada orang banyak dan memberikan pengharapan Kristus ke dalam dia. Karena setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus harus memberitakan Injil, harus bersaksi, baik dalam perkataan, tidak hanya perkataan tetapi juga perbuatan. Dan silakan kita temukan contoh-contoh kalimat yang membuat kita itu mengalami suatu kebingungan, ya. Kita bertanya dan kita bisa mendapatkan itu ternyata semua ada di dalam Alkitab. 2 contoh kasus itu sering kita pikirkan, benar ya?
Ya, sering. Ya. Sehingga kalau kita tidak sungguh-sungguh sadar, maka kita akan terpengaruh dengan ajaran dunia ini. Ya, silakan nanti ya dipelajari ajarannya stoisme, ajarannya gnoistisme. Ya. Itu banyak mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Dan ada sekarang ya Kristen progresif. Progresif ini sekarang ya. Dia mengatakan bahwa Kristen progresif itu Kristen yang harus mengalami progresif, kemajuan. Ya, harus mengalami kemajuan. Tidak destruktif, tapi progresif. Dan kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan, maka jangan-jangan kita juga terikut dalam ajaran yang salah itu. Bapak Ibu dan saudara terkasih, menjadi orang Kristen yang sejati itu proses. Tidak bisa instan. Ya. Tidak bisa instan. Kenapa? Karena yang bekerja di balik itu semua adalah Roh Kudus. Makanya di dalam ayat yang ke-18 sampai 19 itu kalimat antitesis Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus katakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Hati-hati, ini jangan diambil satu, comot aja. Statement ini, jenis kalimat ini, kalau kita pelajari dalam perjanjian baru, dia sebuah kalimat first class kondisional. First class kondisional artinya pasti ada akibat dari apa yang ada. Sesuai dengan kondisi itu, first class kondisional itu jenis kalimatnya. Kalau kita pahami ya dalam tulisan Yunani. Tapi kalau kita hanya ringan menggali ini, maka kita bilang benar juga ya. Ngapain harus kita pengharapan pada Kristus gitu ya? Akhirnya terjadilah penyesatan pertama di dalam gereja. Ya, hati-hati ya. Nah, menggali ya ayat 18-19 ternyata Paulus ingin katakan ya suatu antitesis. Contoh antitesis yang sederhana begini. Ya, anak kecil baru belajar berjalan, dia kan lasak ya. Kemudian adalah dispenser. Nah, terus dia tarik yang merah. Kan merah itu kan warna mencolok, memikat hati bagi anak-anak ya kan. Terus dipencetnya begitu, nangis dia. Mamanya datang, kenapa nangis? Nggak ketimpa dispensernya kau anakku? Kenapa? Tangannya sakit, kena air panas. Ya. Nah, terulang lagi. Padahal mamanya nggak pukul anak itu ya. Itulah kan jauh-jauh dari situ. Tapi apa daya, orang tuanya nggak bisa angkat dispenser ke atas lemari gitu ya. Karena terlalu tinggi untuk ngambil air. Kemudian anaknya mau ke situ lagi, orang tuanya awasi. Nah, terus ya. Bikinlah. Nah, pencet lagi yang merah itu, pencet lagi. Pencet. Dipencetnya lagi. Oh, pinter. Ya, kena kan? Ya, aduh, baik kali anak mama ini ya. Baru merasakannya udah 2 kali merasakan air panas ya kan? Gimana Anda melihat mamanya ini ngomong? Serius atau bagaimana itu? Jahat atau bagaimana itu? Lanjutkan anakku, gitu ya kan? Masih ada lagi yang merah-merah di belakang. Api kompor. Ya. Sering begitu kan? Itulah kalimat sederhana antitesis. Ya, antitesis. Kalau dibilang jangan, wah anak-anak kan sekali dilarang ingin kan? Pantang dilarang. Ya.
Tidak boleh, tidak boleh pegang itu, nggak boleh. Makin dia ya melakukan itu. Tapi kalau orang tuanya bilang, lanjutkan anakku, lanjutkan. Memang namanya air panas itu sakit. Nggak pernah orang kena air panas itu tersenyum-senyum. Aduh, kena tanganku air panas. Happy ya, happy ya, nggak akan mungkin begitu. Ya, nggak akan mungkin. Dan bagi orang dewasa yang mengalami kondisi itu, dia akan malu. Ya. Makanya di ayat 34 dikatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang melakukan dosa akan malu. Rasa malu, karena manusia itu punya rasa malu. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tidak ada dosa yang tidak berakibat malu kepada orang yang melakukan dosa. Tidak ada. Pasti malu. Ya. Nah, jadi di sini Paulus ingin katakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka ingat bahwa mari ya, sungguh-sungguhlah di dalam Kristus. Kalau engkau ingin menaruh pengharapan kepada Kristus, maka pengharapanmu haruslah pengharapan yang jelas. Ya. Harus pengharapan yang pasti. Sekarang saya tanya bagi kita semua, pengharapan Anda pasti enggak? Hah? Dikit-dikit, Bu. Bikinlah banyak. Siapa di sini pengharapannya jelas, pasti? Amin ya. Pengharapan pasti. Kalau kita mati, kemana kita akan pergi? Ke surga, pasti. Kalau ada orang yang kita kasih meninggal, apakah kita berlarut-larut di dalam kesedihan? Tidak. Kenapa? Karena kematian adalah pintu menuju ke kekekalan. Amin. Apakah orang lain tahu akan hal itu? Belum tentu. Apakah gereja-gereja, para pendeta yang memimpin gereja-gereja tahu akan hal itu? Belum tentu. Nanti ketika tingkat 1 akan diutus, nanti di tingkat 2 ke gereja-gereja, sampaikan kebenaran. Jangan nervous ya. Hanya tadi saya kasih ya tisu 1 gepok gitu ya sama si Nanda. Saya heran kok begini ya dia. Apakah nangis dia gitu ya? Kalau nangis betapa kuatnya perasaannya. Mungkin dia lagi nangis kali keluar, lama kali dia masuk. Ya. Memang ada suatu nervous ya, saya juga keringatan ya. Ada walaupun udah bisa berapa pemain musik para mahasiswa anak muda ya. Tuhan izinkan itu Anda alami. Daripada Anda petenteng-petenteng di depan gitu ya. Itulah namanya hormat yang benar. Ya. Kita selalu tunduk dalam hadirat Tuhan walaupun kita membuka mata. Ada orang yang berdoa menutup mata, tapi dia tidak sikap tunduk di hadapan Allah. Ya. Harus jelas, iman kita itu harus jelas. Dan kita harus jeli sudah sampai di mana, sudah sejauh mana kita memiliki iman yang jelas itu. Di tengah dunia ini banyak orang yang tidak mengenal akan kebenaran itu. Ya. Termasuk orang-orang Kristen yang ada di zamannya Rasul Paulus di kitab Korintus ini. Sehingga itu suatu ya
kerinduan bagi Paulus dan tentunya kerinduan juga bagi kita sekarang ini untuk memberitakan kebenaran itu. Amin. Ya. Orang yang sudah mati dalam persekutuan dengan Adam di ayat yang ke-22 ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Firman Tuhan minggu lalu. Ada dua pilihan bagi kita, kalau Anda masih ingat ya. Apakah kita masih hidup ketika Yesus datang kedua kalinya? Kita terangkat. Anda mau terangkat apa tertinggal? Amin ya. Harus suci hidup kita. Amin. Ya, harus benar hidup kita. Harus setia memberitakan firman Tuhan. Amin. Karena kita mau terangkat. Jangan sedih ya kalau melihat orang terangkat, tapi sedihlah akan dirimu sendiri. Kenapa kau tertinggal? Ya. Ataukah kita mati, tapi Yesus belum datang yang kedua kali? Kematian banyak cara. Apakah sakit penyakit, tiba-tiba, kecelakaan? Dan setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia diambil oleh Tuhan dan dia istirahat selamanya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana orang yang ada di dalam Kristus mengalami ya reuni dengan orang-orang yang belum mati pada waktu itu. Ya, sampaikanlah kebenaran itu. Orang Mesir juga percayanya kepada kebangkitan ya. Percaya, tetapi versi kebangkitan mereka berbeda dengan orang Kristen. Kalau kita belajar sejarah waktu SMA, Firaun itu kan awet ya. Kenapa? Karena mumi ya. Mumi. Ingat ya? Ada mumi awet, ditaruh rempah-rempah ya. Di mana? Ternyata ketika orang Mesir mati, organ tubuhnya semua dibuang. Dikosongkan badannya. Terus dia masukkan rempah-rempah itu. Ya. Kenapa? Karena kalau orang mati, organ tubuh yang duluan busuk adalah jantung dan otak. Mengalami pembusukan. Nah, jadi orang Mesir mati, ya Firaun lah ya kan, karena satu piramid itu hanya dihuni satu mayat. Ya, dikeluarkan otaknya, jantungnya semua dibuang, ya. Kemudian dimasukkan rempah-rempah. Awet, itulah mumi, ditutup. Ya, kemudian ditaruh di peti. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka percaya kepada kebangkitan. Tetapi kebangkitan versi mereka adalah nanti mumi ini akan bangkit untuk membalaskan dendam kepada orang yang menyiksa dia pada waktu dia hidup. Itu kebangkitan versi orang Mesir. Ya. Orang Kristen juga percaya kepada kebangkitan. Sekarang banyak cara ya, orang mati itu bisa dikubur dalam tanah, bisa dikremasi, dibakar ya. Banyak cara. Tapi orang Kristen yang mati, bahwa dia akan bangkit bukan untuk membalas kejahatan, tetapi dia bangkit untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sama-sama kebangkitan tuh. Orang Hindu percaya kepada kebangkitan juga. Ya. Nanti yang sudah mati bangkit, maka dia akan menjadi binatang yang mulia. Seperti apa? Kerbau, sapi. Sama-sama kebangkitan. Tapi kebangkitan kita mati, kita bangkit, kita berada di sorga.
Jadi persiapkanlah kematian kita ya. Amin. Ya. Firman Tuhan ini saya pelajari ya. Luar biasa sekali ya. Orang yang benar-benar mempersiapkan kematiannya, maka hidupnya akan bijaksana. Amin. Orang yang mempersiapkan benar-benar kematiannya, dia nggak akan minum tuak. Terus matilah dia, kan Kristen tuh. Kemudian ditanya malaikat, kenapa kau mati? Iya, kebanyakan minum tuak. Kenapa kau mati? Iya, sebenarnya rokok itu di mulut, tapi ku bikin di otak. Kenapa kau mati? Ya itulah, karena benci aku sama orang-orang yang di gereja itu. Tensiku tinggi, matilah aku. Tapi kalau orang di STTOI, kenapa kau mati? Memberitakan Injil, di panah orang, matilah aku. Memberitakan Injil. Amin. Amin ya. Kenapa kau mati? Iya, terjun ke jurang, gak ada diselamatin orang. Matilah aku. Ya. Kenapa kau terjun ke jurang? Ya itulah, karena aku baru pulang pelayanan TG, lupa perbaiki rem motor. Contoh. Ya. Akhirnya terjadi yang seperti itu. Ya. Kenapa kau mati gitu ya? Iya, karena aku naik ke atas pohon, lupa aku gimana cara turun. Di atas pohon aku bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Kemudian pas mau turun tergelincir, jatuhlah aku, patahlah pinggangku, matilah aku. Kenapa kau mati? Iya, karena memberitakan Injil Tuhan. Banyak macam ya. Makanya ketika kita sakit, disitulah waktunya kita berberesan dengan Tuhan ya. Bersyukurlah kalau kau gak pernah sakit ya. Bersyukur ya. Nah, ya. Bersyukur. Tapi kalau sakit, itulah waktunya kita minta ampun sama Tuhan. Amin ya. Jadi pemahaman kita harus benar, harus jelas ya. Karena Kristus bangkit, orang yang percaya kepada Kristus juga mati akan dibangkitkan. Amin. Kok saya sendiri yang semangat banget ya? Saya cinta kehidupan loh. Sekali lagi ayo bilang ya, jangan ikut-ikutan amennya gitu ya, tapi memang dari hatimu. Ketika Kristus mati dan dibangkitkan, dan kita orang percaya kepada Kristus juga mati akan dibangkitkan seperti Kristus, maka bersyukurlah kita. Amin. Tidak ada lagi ketakutan ya. Dan jelas ketika kita melayani Tuhan, jelas iman kita jelas ya, bahwa kita mau memberitakan Injil Tuhan supaya sebelum mati dia bertobat. Karena ketika orang mati tidak ada lagi pertobatan. Orang hiduplah yang perlu pertobatan. Makanya kita rindu ya. Banyak orang yang belum mengenal, belum sadar, belum ngeh tentang kebangkitannya ya. Belum sadar. Saya berharap kepada Tuhan, saya berdoa supaya kita yang ada di sini sudah sadar tentang kebangkitan kita. Amin. Ya? Ada yang belum sadar? Kalau ada yang belum sadar, baca lagi firman Tuhan ini. Ya. Yang sudah sadar, bersyukurlah kepada Tuhan dan hiduplah benar. Ya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Betapa kontrasnya perbedaan itu antara orang Kristen yang tidak memaknai kebangkitan hidupnya dengan orang Kristen yang sejati. Ya. Nah, Paulus mengingatkan supaya kebangkitan kita di sini ditekankan kepada orang Kristen sejati itu. Ketika kita melakukan pelayanan, kita sudah dikuduskan oleh Allah, maka kerjakanlah itu terus-menerus. Kerjakanlah itu.
Apakah kita sebagai anak? Apakah kita sebagai mahasiswa? Apakah kita sebagai orang tua? Apakah kita sebagai alumni? Selalu kerjakanlah keselamatan itu. Selalu memiliki motivasi yang benar untuk melakukan, untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Yesus bangkit, kita pun akan bangkit. Apa yang menjadi kesimpulan ataupun berkat bagi kita pada hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, dampak dari kebangkitan kita, gereja-gereja makin tersebar di seluruh dunia. Gereja tidak hanya sekedar gedung, tetapi gereja itu adalah kita. Itu dampak pertama. Gereja-gereja Tuhan semakin tersebar. Baik di pedalaman, di pelosok ada gereja. Baik di kota-kota ada gereja. Baik di tengah dunia ini gereja ada. Sehingga gelap pun hilang karena terang itu ada. Amin. Itu hal yang pertama. Ya, kita bersyukur karena kita memiliki kebangkitan Yesus. Hal yang kedua, hidup kita harus berubah. Ya. Hidup kita harus mengalami transformasi ilahi. Hidup kita berubah ini reverse, mengacu kepada 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang bisa mengatakannya? Ini ayat hafalan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Ini Paulus ini menulis suka sekali pakai jadi kayak orang Batak ya. Jadi orang Batak suka sekali ngomong jadi. Gitu ya. Apa dia bilang? Apa yang kau katakan? Ya, jadi orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah, dia bukan lagi manusia lama, tetapi dia adalah ciptaan yang baru. Ingatlah kembali kapan aku lahir baru, kapan kalian lahir baru. Pada saat itu, at the moment, pada saat itu Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Kau tak bisa lihat Roh Kudus, tetapi dia working, dia bekerja dalam dirimu. Seperti contoh, Anda bisa melihat jaringan wifi? Enggak, tetapi dia working. Betul. Ya. Dia bekerja. Ya. Tentu Roh Kudus lebih daripada jaringan wifi. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal. Ya. Makanya kita harus percaya kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja di akhir-akhir zaman ini. Bersyukurlah kita kalau dia terus bekerja di dalam diri kita. Bersyukurlah kita. Tadi pagi kami pulang dari Medan 1:30. Ya, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Bersyukurlah. Tidak ada kata capek bagi orang yang kita kasihi. Amin. Siapa yang kita kasihi? Tuhan Yesus. Kita mau membuat hari Tuhan senang. Kita harus melihat Tuhan Yesus tersenyum atas hidup kita. Ya. Jadi hidup kita harus berubah. Mengalami apa? Transformasi ilahi. Mencerminkan perilaku manusia baru. Itulah PR kita. Ya. Mencerminkan perilaku manusia baru. Dan hal yang terakhir adalah mari bersaksi. Bersaksi adalah akibat dari fakta bahwa Yesus sungguh hidup dalam diri kita. Bersaksi. Jadilah saksiku, kata Kristus. Bersaksi. Kita berdoa kiranya STTOI
tetap memiliki orang-orang yang suka bersaksi di tengah dunia yang cemar ini. Amin. Ya, bersaksi. Kita rindu dipakai Tuhan bersaksi. Jadi kita dilatih setiap bulan ada doa puasa, mahasiswa belajar untuk bersaksi. Ya, bersaksi tentang kuasa Kristus dalam dirinya. Ya, bersaksi. Jangan bersaksinya begini, saya bersyukur kepada Tuhan, tahun lalu saya punya 1 mobil. Tahun ini bertambah-tambah mobil saya jadi 2. Dan tolong doakan ya jemaat supaya tahun depan mobil saya tambah 2 lagi. Tahun lalu saya bersaksi, saya punya ya rumah 1. Tahun ini rumah 2, tahun depan banyak rumah. Ya. Saya bersaksi, motor saya rusak, saya bisa perbaiki. Itulah Tuhan baik, motor saya jadi bagus lagi. Perbaiki kesaksian kita. Ya. Bersaksi hanya bicara tentang fakta bahwa Yesus sungguh hidup dalam diri seseorang. Bersaksi berbicara tentang Yesus dan hanya Yesus. Itu bersaksi. Amin. Ya. Kita mau bersaksi. Kebangkitan Yesus membuktikan keilahiannya. Yesus mati dikubur. Itu sebagai manusia. Yesus mati sebagai manusia. Karena Allah gak bisa mati. Yesus mati sebagai manusia dan dia dibangkitkan dalam keilahiannya. Dan membuktikan bahwa dia adalah Allah. Amin. Bahwa dia adalah Allah. Ya. Mari kita perkuat doktrin kita. Doktrin itu gak bisa dibuat kreatif. Doktrin itu sudah ada dari zaman-zaman dulu. Sumbernya Alkitab. Jangan didaur ulang doktrin. Saya harap mahasiswa ngerti doktrin ya. Doktrin itu ajaran yang saklek, yang gak bisa lagi berubah. Ya, gak boleh lagi. Tapi yang perlu kita kreatifkan, yang perlu kita ubah, itu caranya, metodenya bagaimana gitu. Ya, sehingga Injil itu bisa sampai ke lapisan masyarakat. Kalau doktrin itu saklek, kuat, kokoh, tidak bisa berubah. Doktrin. Makanya ketika kita menjadi mahasiswa, menjadi alumni, ibu sebagai dosen, ya, doktrin kita harus dalam, menancap dalam, seperti anchor. Anchor itu tuh apa ya? Yang orang naik kapal, ya, untuk berlabuh dia tanamkan apa itu? Jangkar. Jangkar itu bisa menahan kapal supaya tidak bergerak. Kenapa? Karena jangkar itu diletakkan bukan di batu, agak susah nanti, tapi dia di pasir-pasir, menancap kuat, ya, kayak panah begitu sehingga berhentilah itu kapal. Jadi, ya, doktrin itu seperti itu, ya, harus menancap kuat. Firman Tuhan ini, ya, harus benar-benar kita dalami firman Tuhan ini. Kita selidiki. Benar-benar kita hidupi firman Tuhan itu. Agar kebangkitan Yesus, kebangkitan kita, iman kita kepada Kristus tidak sia-sia. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk menjadi gereja Tuhan yang hidup di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, supaya kami menjadi gereja yang hidup, bertumbuh dan berkembang kemana saja. Pakai kami Tuhan yang terbatas ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang
tidak terbatas. Dan biarlah ketika kami boleh memiliki iman yang jelas, iman yang tegas, kami bisa menjadi pengaruh bagi banyak orang, supaya orang lain pun diselamatkan oleh karena kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.